Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semua ya teman-teman. Oke, saya akan melanjutkan ya tentang cerita-cerita atau gambar-gambaran ya yang didapat oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi SP melihat seorang syekh ya teman-teman ya. Seorang syekh, nggak saya sebutkan namanya ya, berbicara sama SP ya teman-teman ya. Kebaikan dan keburukan itu punyanya Allah ya. Manusia hanya menerka-nerka, tapi Allah tidak. Allah itu pasti, namun pada dasarnya kita diturunkan ke bumi bukan cuma untuk itu saja ya. Jadi sebagai laki-laki itu harus punya pendirian dan jaga lisannya agar ucapan-ucapan yang kita lontarkan itu dapat diterima oleh manusia ya, oleh orang ya. Dan sebab manusia itu tempatnya salah dan benar pun belum tentu, karena manusia itu sifatnya halus sama kasar ya. Itu lebih besar kasarnya dibandingkan halusnya. Halusnya manusia dan kasarnya, maka dari itulah jika kita mau mengerti rasa orang lain yang seharusnya dirasakan ya di sekelilingmu lebih dulu ya. Termasuk orang-orang terdekatmu, baru orang lain yang baru kamu kenal, entah sahabat itu dan contohnya ya. Karena tak mudah ya menyatukan hati manusia menjadi satu, itu sulit. Maka dari itulah kita mematangkan perilaku kita terhadap manusia yang sudah pastinya banyak ucap-ucapan yang belum tentu ya kita terima, karena itu ilmu yang sangat sulit dibandingkan hanya menghafal suatu Al-Quran ya. Jadi tingkah laku kita kepada manusia lagi itu yang sulit ya teman-teman, yang mempraktekannya ya. Dan juga ada seorang syekh juga yang nggak saya sebutkan menunjukkan sesuatu kepada SP ya, seperti logam apa gimana saya kurang tahu ya, yang jumlahnya tidak sedikit. Aku mau nanya, apakah kamu suka sama logam tersebut yang bisa membuat kamu bisa menjadi seorang raja? Itu kata seorang syekh ya teman-teman ya. Kata SP, nanti saya tanyakan kepada pendampingku dulu, dan kata syekh, tak usah kau tanyakan sama beliau. Aku tahu siapa dirimu, siapa pendampingmu. Beliau imannya kuat, tak mudah goyah atau tergiur ya. Karena dari bangsanya beliau pun memang orang kaya ya. Bahkan yang ada orang-orang yang minta tolong sama beliau. Yang aku tanyakan itu kamu, bukan beliau, kata seorang syekh tersebut. Apakah kamu mau, kata sosok tersebut ya. Dan SP menjawab ya, SP mau tidaknya itu adalah hak yang konon katanya bisa membuat atau merubah dengan keadaan yang lebih baik ya. Karena Allah Ta'ala, aku insya Allah mau. Namun jika bukan karena itu, entah memang kenapa Syekh pertama bertanya sedemikian. Dan aku ingin seorang Syekh itu bilang ya, aku ingin mengetes seberapa besarnya keimananmu, goyah tidaknya akidahnya, kata seorang Syekh tersebut. Dan juga ada sosok lelaki ya. Sosok lelaki memberitahukan kepada SP dengan gerakan simbol ya. Ada ladang yang berlingkar seperti segitiga, dan di ladang tersebut ada padi ya yang baru ditanam oleh sosok lelaki tersebut, dan melubangi ya ladang tersebut dengan cara seperti nyerong ya teman-teman ya. Seperti nyerong cara melubanginya. Habis itu airnya langsung turun ke dalam tanah ya. Dan beliau menjelaskan tentang cara melubangi tanah dengan gaya dengan cara nyerong tersebut ya. Karena dunia sekarang banyak yang nyerong katanya, sehingga air tersebut langsung mengalir. Jika memang mau melubanginya lurus pun juga bisa ya. Tapi kamu tahu kan apa maksudku, SP, kata sosok lelaki tersebut ya. Sebab tak mudah menjalankan tugas tanpa tempat ya, tanpa tangan kanan dan tanpa singgah sana. Itu lebih mudah sebenarnya untuk bergerak, sebab belum diketahui banyak orang. Nah, tinggal cara kamu saja seperti apa yang kamu tahu ya. Yang kamu tahu dan bisanya kamu gimana ya. Karena kamu memegang kunci-kuncinya, itu lebih mudah untuk kamu melangkah, kata sosok lelaki tersebut. Namun jangan gampang tergoda oleh dunia ya, karena itu yang akan menghancurkan akidahmu. Saya mempunyai banyak kekasih, tapi yang aku sangat cintai dan aku sayangi itu kekasih pertama aku yang selalu menguatkanku di dalam benteng-bentengan seorang ratu, karena dialah aku menjadi kuat, kata sosok lelaki tersebut ya teman-teman ya. Dan juga SP diperlihatkan ya, ada tempat yang menuju ke rumah ratu titik-titik nggak saya sebutkan.
Itu diperlihatkan ya jalan yang sangat cantik yang dihiasi lukisan dan kaca yang jernih, di dalamnya seperti istana yang mewah ya. Sehingga orang yang mau masuk pun sangat segan, padahal di situ hanya sebuah tempat singgahan ya, bukan sebuah masjid ya. Itu kata Ratu titik-titik ya. Janganlah hanya memandang benda, karena itu nggak baik untuk diri kita. Tapi lihatlah kebaikan-kebaikan seseorang yang berjuang untuk kita, itu baru pandangan atau pemikiran yang bagus ya. Perlu disegani orang-orang seperti itu. Segan karena kebaikannya, bukan orangnya ya. Jangan memandang benda itu hanya hiasan semata ya. Karena jika sudah dihancurkan oleh Allah, itu bukanlah sebuah benda lagi. Yang harus kita jaga itu kebaikannya. Dan jaga mata kita agar tidak melihat yang aneh-aneh ya, termasuk pandangan ke kaum yang bukan muhrimnya juga, dan hati yang tidak baik. Contoh kita sudah ada, yaitu seorang ratu titik-titik, nggak saya sebutkan contohnya ya. Dan juga SP ya, melihat ada kain yang sangat putih seperti kain sutra ya teman-teman ya. Kain itu yang mampu untuk mengikat kepala orang yang sedang ada sesuatu ya, nggak tahu sesuatu apa ini ya teman-teman ya, atau musibah. Maka kain itu diikatkan dan didiamkan ya, maka luka separah apapun kain itu mampu mengembalikan seperti semula lagi. Entah apa isi kain tersebut ya, karena nyatanya kain itu kosong dan bersih kainnya. Itu kain miliknya seorang titik-titik, nggak saya sebutkan, yang diwariskan ke para syekh, dan yang dipesankan itu adalah syekh titik-titik ya, gak saya sebutkan. Beliaulah yang disuruh memegang atau yang dititipkan amanatnya. Kain itu adalah kain yang suci bersih dan akan didekatkan pada orang-orang yang alim ya. Dan juga SP melihat rumah di Pulau Jawa ya. SP masuk ke rumah tersebut, dan setelah masuk ke rumah tersebut SP keluar dan berdiri di depan rumah ya. Lalu SP melihat seperti ada seperti Ka'bah ya di depannya ya teman-teman ya, di depan rumah ya. SP mendekatkan dan berbicara sendiri, apakah aku mimpi siang-siang? Aku melihat seperti Ka'bah ya. Semakin SP mendekati Ka'bah tersebut teman-teman ya, SP sudah tidak di rumah tersebut ya. Beliau langsung berada di Mekah ya. Setelah sampai di Mekah, ternyata banyak yang menunggu SP di tempat tersebut ya. Banyak para wali, para syekh, dan imam-imam terbesar di alam sana yang menunggu SP hanya untuk meminta izin bertasbih ulumi kalam ya. Karena semua para wali lah yang menunggu kedatangan SP dengan menyebut SP lewat gambaran Ka'bah ya. Sehingga langsung sampai ke tempat masjid Mekah. Ternyata banyak yang menunggunya ya, karena meminta izin untuk itu, dan setelah urusan sudah kelar ya, semuanya SP diantar pulang oleh para ulama-ulama ya, dengan ke tempat semula ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semua ya, sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kita kaji lagi, kita dalami lagi ya teman-teman ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang itu nggak sama ya teman-teman ya. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruknya. Jadi bukan sebagai bahan perdebatan ya teman-teman ya. Bukan bahan perdebatan, kita ambil yang baik-baiknya aja lah. Jadi anggap aja sebagai dongeng ya, nggak bisa dipercaya 100%. Oke, buat teman-teman semua ya, makasih banyak ya yang udah subscribe, yang udah komen dan like ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya. Oke, nanti kita kembali lagi ke bagian-bagian selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.